Baik, Tribuners, kami sudah terhubung dengan Kabid Pemadam Dinas Damkarmat Irman Saputra terkait dengan kebakaran yang terjadi di kantor Kemenak Bandar Lampung. Halo Bang Irman. Ya, Mbak. Baik Bang Irman. Ya. Langsung saja, bagaimana pengamatan dari Bang Irman sendiri terkait dengan kasus kebakaran di kantor Kemenak Bandar Lampung? Sebenarnya apa sih Bang penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Jadi dapat kita sampaikan ya, kita menerima laporan tadi pagi itu pukul 2.48 ya, pukul 3 kurang 10, 3 kurang 12 menit, bahwasanya telah terjadi kebakaran di sebuah gedung bangunan, di mana kita belum dapat memastikan gedung tersebut gedung apa gitu ya. Tapi pada saat kita sudah tiba di lokasi, itu sudah bisa kita pastikan bahwasanya itu gedung tersebut adalah kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Emir M. Nur, Kelurahan Sumber Putih ya, Teluk Ketung Selatan. Jadi menurut informasi yang kita dapat dari security yang pada saat itu berjaga, bahwasanya api itu diduga berasal dari korsleting listrik ya, korsleting listrik pada plafon salah satu ruangan, yaitu ruangan kabak PU kantor Kementerian Agama tersebut. Jadi api tersebut menyebar melalui plafon sehingga menghabiskan seluruh ruangannya yang berada di lantai. Itu Mbak. Baik Bang Irman. Lalu melihat dari kasus-kasus sebelumnya, seberapa sering sih Bang terjadi kasus serupa di Kota Bandar Lampung? Untuk kejadian kita sendiri, ya pada bulan Agustus ini kita sudah mulai memasuki ini ya musim kemarau ya, karena pada tahun ini kita akan terjadi La Nina ya, jadi mungkin akan terjadi tingkat kekeringan yang lumayan ya. Jadi saya harap, kami berharap dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri itu mengharapkan dari seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada dan aware terhadap kebakaran itu sendiri, karena tingkat kemarau, tingkat kekeringan yang semakin tinggi ini memungkinkan banyaknya terjadi kebakaran. Tapi untuk tahun ini kita lumayan ini ya, tidak terlalu beberapa sering, karena kemarin masih ada musim hujan ya, yang diselingi oleh hujan gitu Mbak. Baik Bang Irman, lalu sebagai masyarakat apa sih Bang upaya yang bisa kita lakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran? Jadi untuk langkah pertama adalah tingkat waspada masyarakat sendiri itu harus kita mulai melengkapi rumah-rumah itu dengan alat pemadam api ringan ya, terutama di rumah penduduk yang rumah hunian yang ditinggali oleh keluarga maupun yang berada di kos gitu ya. Setelah itu kita juga harus mulai memahami cara menggunakan cara menanggulangi kebakaran itu sendiri ya. Untuk tahap awalnya seperti apabila terjadi, kita banyak sering terjadi itu karena korsleting listrik maupun dari kebocoran gas ya. Untuk rumah tinggal sendiri atau untuk pedagang itu biasanya banyak terjadi kebocoran gas. Jadi penanganan pertama dalam bocoran gas tersebut, kita biasakan menggunakan handuk basah ya, handuk basah untuk
memadamkan apinya. Jadi maupun kompor yang dipakai untuk memasak yang ditinggalkan itu biasanya kan hidup dia, masyarakat kalau tidak memahaminya dia panik gitu. Jadi harus sudah mulai memahami cara lagi kebakaran itu, karena kalau minyak sendiri pada saat disiram dengan menggunakan air itu api akan membesar, malah membesar ya, bukan mati, dia malah membesar gitu. Untuk selanjutnya dengan alat pemadam api ringan sendiri yang sudah mulai modern ini saat ini lebih mudah digunakan, tetapi untuk masyarakat yang tidak memahami cara penggunaannya itu banyak sering terjadi kesalahan, jadi tidak efektif ya untuk melakukan pemadamannya itu sendiri. Jadi mulai banyak belajar, apabila kita memahami kan kita sudah mulai banyak video-video tutorial untuk cara menggunakan APAR itu sendiri, ataupun nanti bisa menghubungi dari pihak pemadam kebakaran, cara edukasi maupun sosialisasi cara penggunaan APAR itu sendiri. Selanjutnya untuk masyarakat yang memang sudah memiliki urgensi yang tingkat lanjut untuk api yang sudah mulai sulit untuk dikendalikan, harap masyarakat untuk dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melalui telepon maupun dari sambungan WhatsApp. Kita seluruh personel Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bandar Lampung itu standby 24 jam. Jadi jam berapapun masyarakat menghubungi, kita akan selalu siap ya. Dimana sekarang ini unit-unit pemadam kebakaran sudah banyak kita tempatkan di kecamatan ya. Jadi kita sudah punya unit pos siaga di kecamatan. Memang untuk saat ini belum seluruhnya, tetapi sebagian besar sudah kita cover menggunakan unit yang berada di pos siaga kecamatan untuk mempercepat pelayanan apabila terjadi kebakaran. Baik Bang Irman, selain dengan tindakan atau upaya ketika terjadi kebakaran, terakhir adakah regulasi, apakah regulasi perlu diperketat Bang terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran itu sendiri? Ya, mungkin ke depan kita akan melakukan regulasi, meregulasi kembali apa yang sudah diatur, di mana aturan yang lama mungkin ada yang kurang tepat, akan kita perbaiki lagi dengan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Jadi memang saat ini kita sedang dalam tahap pendraftingan ya. Jadi kita lagi mendraft regulasi terkait pencegahan maupun penanggulangan bahaya kebakaran itu sendiri. Apabila di tempat dagang seperti apa, di rumah tinggal seperti apa, itu nanti bagaimana cara penanggulangannya dan Baik, terima kasih banyak Bang Irman atas informasinya. siap. Baiklah ya, Tribuners, itulah breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Terima kasih dan sampai jumpa.